Sejumlah masalah kependudukan masih menjadi pekerjaan rumah bagi negeri ini di tengah sejumlah tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Lalu bagaimana rencana strategis dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadapi sejumlah tantangan ini? Kami akan membahasnya secara langsung bersama dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala BKKBN Wihaji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wihaji. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Bram. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Jadi langsung saja kalau kita ngomong bonus demografi masalahnya banyak banget tentunya ya, sekarang tantangannya banyak. Lumayan. Tapi saya pengen masuk lewat ini Pak. Apa itu? Ini ada program namanya Sertifikat Siap Nikah Siap Hamil, LSIMIL yang katanya menjadi salah satu program unggulan begitu dari Kementerian Bapak. Apa yang kemudian menjadi sasaran penting kemudian dari program ini Pak? Jadi begini Mas Bram, LSIMIL ini sejarahnya bagian dari deteksi awal, mitigasi awal supaya nanti ke depan para calon pengantin yang kita sebut dengan catin, calon pengantin itu nanti setuju tidak setuju kan akan hamil, setuju tidak setuju nanti akan punya anak. Untuk mitigasi dan deteksi dini maka kita bikin LSIMIL, elektronik siap nikah siap hamil, yang nanti akan ada data yang harus dijawab oleh para calon pengantin itu, sehingga ke depan kita bisa melihat, oh ini hati-hati, oh itu hati-hati. Harapannya nanti umur misalnya harus di atas 19 tahun ya, kemudian nanti kamu akan menjadi pasangan usia subur, kemudian nanti kamu akan punya anak. Kalau punya anak hati-hati ya dalam 1000 hari kehidupan pertama, karena potensi stunting itu di 1000 hari pertama kehidupan. Karena itu hamilnya tolong asupan gizi diperhatikan ya, nanti air bersihnya juga dilihat ya, nanti sanitasinya seperti apa ya, dan itu akan terjadi setuju tidak setuju karena sudah menjadi catin. Kemudian dari catin itulah ketika sudah menikah, sebelum menikah ada LSIMIL. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama, terutama Binmas Islam, yang nanti sama-sama pranikah kita bikin bimbingan. Oh, di KUA. Ya, ya, ada di KUA, kemudian ada masukan datanya, sehingga nanti kita bisa mitigasi ini seperti apa, daerah mana, kemudian apa yang harus kita kerjakan. Nah, kira-kira gitu Mas. Berarti kalau begitu, untuk bisa tepat sasaran, setiap orang, setiap catin berbeda begitu ya? Masukannya tergantung umurnya, tergantung kesiapannya begitu Pak? Ya, masing-masing berbeda tergantung daerahnya, kemudian data yang masuk, kemudian memang belum sempurna, karena dari tahun ini 2025 dari 500 ribuan pengantin yang masuk data kita baru 50% atau 53% itu data yang masuk. Tapi minimal kita bisa dapat memitigasi bahwa ini akan terjadi seperti ini, maka perhatikan, prioritaskan untuk pelayanan-pelayanan tertentu di daerah ini karena potensinya besar, misalnya seperti itu. Paham. Nah nanti follow up-nya akan seperti apa? Kemudian setelah mereka menikah, hamil dan punya anak, ini kan kalau saya bilang resikonya adalah masa depan generasi muda begitu Pak. Stunting kemudian, kurang gizi kemudian, itu kan tantangan yang atau ketakutan cukup besar begitu Pak Menteri. Itulah sebabnya, karena sebabnya itu semangatnya adalah ini menjadi cikal bakal generasi masa depan kita. Yang menjadi isu adalah stunting. Kenapa? Prevalensi stunting Indonesia itu lumayan, walaupun sekarang sudah bagus, bukan bagus, ya lebih bagus lah, meningkat karena sudah menurun prevalensinya. Dulu 21,5, sekarang sudah 19,8. Apa hubungannya dengan LSIMIL? Harapannya ke depan ketika ada deteksi dini, mitigasi awal, jangan sampai ini menambah prevalensi. Maka untuk tidak bisa menambah dalam konteks ini adalah kita cek betul bahwa di daerah tertentu yang kita sebut dengan kita punya data KRS, keluarga resiko stunting. Nah dari data itulah nanti akan kelihatan daerah tertentu yang akan kita intervensi. Kemudian intervensinya A, B, C, D. Mulai dari tadi bagaimana memastikan supaya tidak terjadi pernikahan dini. Karena itulah LSIMIL. Dari LSIMIL juga kita pastikan selain umur juga dipastikan ada potensi asupan gizi, ada potensi sanitasi, ada potensi air bersih, seperti itu. Yang semangatnya tadi apa Pak Wihaji? Semangatnya memastikan bagaimana supaya tidak terjadi stunting. Maka kita hulunya yang kita cegat. Hulunya siapa? KRS, keluarga resiko stunting. Yang di situ ada titik-titik resiko stunting dengan catatan air bersihnya kurang, sanitasinya kurang, kemudian pernikahan dininya lumayan. Contoh mohon maaf di NTB misalnya,
Memang datanya mengatakan begitu. Nah, itu contoh itu yang nanti, oh berarti intervensinya nanti kalau kekurangan air bersih, oke kita ciptakan air bersih kerjasama dengan Bang Ara. Oke, Kemudian pernikahan dini kita kerjasama dengan Kemenak, kan yang ngurusin nikah Pak Menteri Agama. Kemudian ada sanitasi dengan Menteri PU. Kemudian ada edukasi nanti dengan perguruan tinggi, ya seperti itu. Artinya koordinasi antar lembaga dan kementerian pula begitu ya Pak Menteri ya? Koordinasi, kolaborasi, bedanya sekarang saya memprioritaskan yang lebih presisi dan lebih disiplin. Tidak harus banyak kementerian. Dulu stunting ini ditangani oleh 33 kementerian. Nah, sekarang kita mencoba mengurangi tetapi lebih disiplin dan presisi. Tepat sasaran, siapa yang punya resiko, kemudian apa yang kita kerjakan, dan siapa yang mengerjakan. Jadi, kementerian saya misalnya, mengerjakan asupan gizi bersama BGN, Kementerian Pendidikan Perguruan Tinggi untuk edukasi, Kementerian Bang Ara, perumahan untuk menyiapkan rumah layak huni, kemudian kementerian yang lain, tapi tidak lebih dari 7 kementerian yang kita bersama-sama kolaborasi untuk menciptakan supaya generasi ke depan lebih bagus, dimulai dari supaya generasi kita tidak stunting. Oke, artinya efektif begitu ya. 7 kementerian akan punya bagiannya masing-masing dari begitu ya. Dan tidak hanya kementerian, tapi juga stakeholder yang lain, pihak swasta. Kita punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, yang tidak hanya melibatkan kementerian, saya melibatkan BUMN. Misalnya air bersih di beberapa titik perkebunan saya kerjasama dengan PTPN. Kemudian ada korporasi yang selama ini perbankan, support kita untuk titik-titik tertentu yang memang membutuhkan sanitasi, membutuhkan air bersih. Di Papua misalnya, kita banyak disupport oleh TNI. Ada program-program air bersih yang agak lumayan karena di Papua penyebab utamanya air bersih. Nanti di NTT lain lagi, di NTB lain lagi. Ini termasuk soal karena Anda tadi menyinggung soal BGN begitu ya, dan stunting tentunya. Saya teringat bahwa salah satu target dari fase selanjutnya adalah juga soal ibu hamil, ibu menyusui begitu ya. Nah, koordinasinya bagaimana itu Pak kemudian? Tentu karena kita dari hulu ya. Karena dari hulu saya selalu menyampaikan setiap peristiwa ada sebab. Termasuk stunting itu sebabnya apa? Nah, kita dari hulunya. Hulunya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Maka ada sebabnya termasuk sebab nutrisi, sebab non-nutrisi. Nutrisi itu sebab asupan gizi, kemudian yang non-nutrisi, sanitasi, air bersih, dan lain sebagainya. Kita fokus yang hari ini khususnya dengan ibu hamil, ibu menyusui adalah yang nutrisi. Kita kerjasama dengan BGN untuk program MBG, makan bergizi gratis khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Hari ini alhamdulillah Mas Bram sudah terlaksana, sudah kerja sama dengan BGN yang di dalam surat itu kesepakatannya 10% dari setiap penerima manfaat di titik-titik SPPG itu peruntukannya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Nah, jadi anggaplah satu SPPG menyiapkan 1000, artinya 100 harus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Pendataannya seperti apa? Saya membayangkan begitu ya, ketika kita bicara MBG, tapi untuk anak sekolah itu kan dengan dinas pendidikan, dengan kemudian sekolah. Kalau untuk ibu-ibu akan turun ke bawah RT RW yang dilibatkan? Jadi begini, Mas Bram, kita punya TPK. Seluruh Indonesia itu ada 600.000 tim pendamping keluarga yang selama ini bekerja di lini lapangan bersama para penyuluh-penyuluh KB, itu punya datanya. Mereka sudah punya datanya di setiap desa berapa yang, mohon maaf, hamil, berapa balita, kemudian berapa ibu yang menyusui. Dari data itulah kita sampaikan kepada SPPG. Pak, berdasarkan surat kesepakatan antara Kementerian Kemendikbudayaan dan BGN, ini ada surat, maka ini datanya Pak, tolong nanti disupport untuk MBG, khusus ibu hamil, menyusui, dan balita non PAUD. Persoalannya adalah, kalau di satuan pendidikan kan kita kirim ke satu titik. Sementara kan nggak mungkin kita mengumpulkan ibu hamil setiap hari, mengumpulkan ibu menyusui setiap hari. Itulah tugasnya kita, tim pendamping keluarga yang mendistribusikan dari MBG tersebut. Jadi sang ibu cukup di rumah? Cukup di rumah. Cukup di rumah, cuma evaluasinya jangan sampai nanti ibu hamil yang kita kirim makanan, yang makan bapaknya. Nah, itu evaluasinya Mas Bram. Insya Allah terus kita evaluasi, ini sudah
dapat 44.000 se-Indonesia yang sudah mendapatkan manfaat dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. 44.000 itu dalam berapa provinsi Pak artinya? Dari berbagai provinsi, kan memang ada beberapa yang belum, tetapi hampir semuanya sudah. Tetapi tidak full, misalnya Jawa Tengah ada beberapa SPPG belum semuanya full, tapi minimal ada dan terus kita kasih penjelasan. Kemudian para kaper-kaper, saya punya kepala perwakilan di seluruh provinsi untuk terus koordinasi bersama SPPG. Ini peruntukannya, ini distribusinya, ini yang mendapatkan, ini barangkali insentif yang didapatkan. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Oke, saya tertarik soal evaluasi. Kalau Anda katakan memang masih mengevaluasi yang makan tepat sasaran tidak, apalagi sudah sampai rumah itu kan mungkin akan sulit pengawasannya begitu. Jadi akan di mana nanti standar bahwa bisa dikatakan untuk ibu menyusui, ibu hamil itu sudah tepat sasaran? Harapannya memang untuk anaknya begitu. Betul. Inilah yang menjadi catatan kita. Kebetulan TPK ini memang sudah terbiasa. Karena biasanya juga bagaimana, ayo posyandu ngumpul, kita timbang. Itulah mereka-mereka ini. Para petugas lini lapangan yang luar biasa dengan dunia itu. Dan tentu pertanyaannya tadi adalah, bagaimana kalau setelah kita tinggal, setelah kita kirim misalnya, habis itu kita tinggal, jangan-jangan yang makan bapaknya, jangan-jangan yang makan yang lain. Itu yang penting adalah edukasi. Karena itu TPK selalu mengedukasi, Pak, Bu, supaya berkah. Ini peruntukannya untuk ibu hamil, yang hamil ya. Ini peruntukannya untuk ibu menyusui, yang menyusui. Ini peruntukannya untuk balita non PAUD. Jangan lupa nanti untuk anaknya dikasih juga ibunya, nggak boleh juga. Maka pengawasannya adalah satu, edukasi. Yang kedua memang ini sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa. Teman-teman biasa untuk memberikan edukasi, terutama TPK, tim pendamping keluarga yang terus-menerus tidak bosan. Tolong, ini program Pak Presiden. Ini program untuk kita semua, ini untuk anak kita. Jadi harus yang, mohon maaf, makan ya harus yang penerima manfaat. Jangan sampai gara-gara belum makan nanti orang tuanya yang makan. Tapi insya Allah lah, persoalan seperti ini menurut saya sih no problem, tetapi memang harus dikawal, diawasi. Saya selalu kalau kunjungan ke daerah, titik-titik ini saya kunjungi dan saya pastikan jangan sampai nanti tidak tepat sasaran. Dua tadi, penerima manfaatnya beda. Mestinya ibu hamil yang makan, justru bapaknya. Itu selalu saya omongkan begitu. Itu Mas Bram. Oke, jadi artinya itu edukasi ya, edukasi penyadaran bahwa memang targetnya adalah ibu dan juga anak. Artinya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat misalkan, karena kan bicara soal habit, kebiasaan itu kan berkaitan dengan lingkungan sekitar begitu Pak Menteri. Ya salah satunya juga tentu terus-menerus dari berbagai elemen kita libatkan. Toh pasti akan diketahui oleh banyak orang, apalagi program ini adalah program prioritas. Tapi saya yakin tahu persis bagaimana TPK ini bekerja di lapangan. Beliau sangat, kalau bahasa kita, bahasa Jawanya cerewet. Karena rata-rata ibu-ibu, Mas Bram. Jadi petugas tim pendamping keluarga ini ibu-ibu terus nggak bosan-bosan. Dan itu biasa tiap hari memang itu petugas lini lapangan yang terbiasa dengan program-program seperti ini. Sudah menjadi habit mereka. Mohon maaf ya, di gunung-gunung, kadang ada yang di mohon maaf antar pulau juga naik kapal yang jauh-jauh, dan alhamdulillah itulah para pejuang-pejuang yang luar biasa. Saya hormat sama para TPK ini, tim pendamping keluarga, yang insentifnya kecil tapi semangatnya luar biasa. Kesadaran komunitas masing-masing itu ya, untuk menumbuhkan dan menyehatkan begitu ya. Betul. Oke, Pak Menteri, saya ingin menarik kemudian lebih panjang, lebih luas begitu ya. Kita bicara soal hulunya, menciptakan generasi yang harapannya lebih cerdas, menurunkan angka stunting. Bicara ini kan Indonesia Emas 2045 adalah soal bonus demografi begitu Pak. Kementerian Anda menyiapkannya seperti apa? Karena kan juga banyak analisa ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi juga malah akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Hari ini menurut data kita umur 14 sampai 65 tahun ada 70,2%. Itu yang disebut dengan bonus demografi. Persoalannya adalah bagaimana dengan available job-nya. Karena ini umur-umur yang produktif tapi jangan sampai produksi. Tentu dalam konteks ini kita bikin framework, kita juga dapat amanah. Salah satunya adalah membuat GDPK, Grand Design Pembangunan Kependudukan. Yang intinya adalah puncak bonus demografi ini tahun sekarang sampai 5 tahun ke depan. Karena sudah mulai tahun 2040 nanti sudah mulai menurun, angka-angka yang tadi umur 14 tahun sampai 65 tahun
kan sudah mulai bergeser. Iya. Apa yang kita siapkan? Tentu yang pertama kita siapkan betul-betul bahwa ini angka yang umurnya produktif, maka dipastikan harus produksi. Untuk memastikannya memang bukan kementerian kita. Ada kementerian terkait bahwa ada 70,2% hari ini menjadi bonus demografi. Tapi tolong ya, dari 70,2% ini tolong siapkan available jobnya. Sehingga ini menjadi semangat supaya saya produktif umurnya, tapi jangan sampai tidak produksi. Pertanyaannya adalah, apakah semuanya apakah semuanya mendapatkan available job? Jawabannya memang belum. Itu menjadi PR dan terus kita kolaborasikan kesiapan kita dalam menyiapkan bonus demografi. Menurut saya 5 tahun ini kuncinya. Kalau nggak disiapkan, mohon maaf, ini agak merepotkan. Angkanya produktif, faktanya tidak produksi. Tapi artinya kunci yang Anda maksud adalah di hulunya tadi ya, menciptakan generasi muda yang saat ini masih di bawah 5 tahun, masih dalam kandungan begitu Pak Menteri? Ya, yang kita sebut dengan keluarga berencana. Nah, kalau di istilah kita ini ada keluarga berencana. Siapa itu? Keluarga yang suatu saat kamu harus siap tidak siap, ini yang akan terjadi. Maka kamu harus merencanakan. Nah, dalam konsep keluarga berencana inilah yang nanti harapannya karena sudah produktif, perencanaannya matang, dan ini yang disebut dengan generasi emas masa depan. Cuma memang Mas Bram, untuk menjadi generasi emas itu ya umpamanya seperti kita nyari emas lah. Jadi ya diaduk, di ekskavator, digali, diayak, dibakar, tantangannya banyak. Prosesnya panjang. Tapi kalau sudah jadi emas insya Allah lah banyak yang suka. Ditempel di mana saja oke, jadi cincin oke, jadi kalung tetap terlihat begitu ya. Ditempel di mana saja tetap emas. Cuma memang prosesnya ini panjang dan tidak bisa sendirian. Kayak orang gali emas tidak bisa sendirian. Harus kerjasama dengan kementerian terkait, dengan stakeholder. Tapi konsep kita adalah keluarga berencana. Insya Allah kalau keluarga berencana ini disiapkan dengan matang, ini bagian dari konsepsi menyiapkan generasi emas masa depan. Berarti terakhir saya tanyakan pertanyaan mungkin agak sedikit personal, Pak Menteri. Jadi dalam bayangan pribadi Anda, dalam proyeksi Anda, ketika hari ini disiapkan hulunya melalui program yang sudah Anda jelaskan, di tahun berapa kita bisa melihat emasnya, Pak? Itu tergantung seberapa jauh dan seberapa kuat dan seberapa serius kita menggali tadi. Mengayak, menggali. Kalau dilihat dari angka berarti 2045. Karena dianggap 100 tahun. 20 tahun dari sekarang? Iya, berarti 20 tahun. Dan ini saya sih meyakini. Aliran saya Mas Bram, aliran saya ini optimisme dan yakin. Karena itu saya meyakini dan optimis ini akan terjadi. Kenapa? Prosesnya akan kita lalui. Hari ini kita akan gali, kita ayak, kita akan bakar, kita akan betul-betul cari. Dan insya Allah kalau sudah begitu kita ayak-ayak dapat hak emas itu. Dan memang tantangannya banyak. Tapi bukan berarti tidak bisa. Saya orang yang optimis, saya orang yakin Indonesia ini akan baik-baik saja. Semua ada solusinya dan insya Allah emas itu akan ada. Gitu, baik, kita akan tunggu optimisme serta panen emasnya kalau sekarang menanam ya begitu. Baik, terima kasih Pak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Kepala BKKBN telah bergabung. Terima kasih Mas Bram. Saya sukses selalu. Baik.